Engkau mengasihi kami, bahkan mengangkat kami jadi berharga di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau yang sudah berkorban buat kami, menyerahkan hidup-Mu buat kami semua, untuk kami beroleh kehidupan itu. Kami bersyukur, dan biarlah Kau urapi kami semua. Kami siap mendengar firman-Mu dan juga persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi jemaat-Mu, dan kami siap menerima firman kebenaran. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan. Shalom. Puji Tuhan, kita masih hidup sampai sekarang. Ya, masih hidup semua kan ya. Kita masih hidup sampai sekarang karena kita masih ada dalam dunia ini. Tapi ketika kita masih hidup ini loh, gak berhenti-hentinya kita ini diberi kasih karunia, kesempatan yang berulang-ulang, yang tidak habis-habisnya ya. Kita masih hidup berarti istilahnya kita ini tidak berhenti ya, nggak berhenti dalam melakukan apa ya yang pasti melakukan dalam kehidupan ini. Banyak hal yang harus kita lakukan, banyak hal yang harus kita kerjakan. Kalau berhenti berarti orang tersebut yang berusaha untuk menutup sambungan itu sendiri, memutus sambungan itu sendiri. Kalau berhenti berarti orang tersebut yang menutup saluran yang masuk itu, atau meniadakan hubungan dengan sumber. Berarti selagi kita masih hidup itu berarti ada sambungan ya, ada sambungan, ada saluran, ada hubungan. Sama enggak ya? Ada sambungan, ada saluran, ada hubungan. Kira-kira sama enggak? Bingung pasti. Kasih contoh ini ya. Cek. Ini ada sambungan, ada saluran, dan ada hubungannya di sana. Ini hidup, ini hidup. Apabila berhenti, berarti mati. Yang memberhentikan ini dari orang itu sendiri. Listriknya masih nyala, masih. Kalau berhenti berarti mereka ini orang tersebut berusaha untuk memutuskan hubungan, sambungan, menutup saluran ini, menutup hubungan, memutuskan hubungan. Ini saudara bisa kedengaran sampai belakang, dengar, atas juga dengar. Tapi kalau saya berusaha untuk berhenti, maka saya berusaha dengan orang itu sendiri memutuskan. Halo? Halo? Karena saya putus saudara. Karena saya putus, saya lepas. Gak ada hubungan, gak ada saluran, gak ada sambungan. Mereka sendiri yang memutuskan. Maka hidupnya ya seperti itu. Gak ada kegiatan, gak ada aktivitas, gak ada apa yang gak dikerjakan karena mati. Saya kembali ke sini. Sekali lagi, setiap manusia ini punya hubungan sendiri, punya saluran, punya sambungan. Orang tersebut yang istilahnya
memberikan kesempatan untuk mereka ini bisa bergerak. Nah, kita masih hidup ini sekali lagi harus menghasilkan, harus mengerjakan sesuatu. Gak bisa berdiam diri. Wes aku kalau jadi Kristen, ya Kristen yang mana? Kristen yang mati atau Kristen yang hidup? Aku percaya sama Tuhan, benar, percaya sama Tuhan. Setan juga percaya. Setan juga percaya, saudara. Tapi nggak mau mengakui sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Banyak orang akhir zaman ini mereka percaya aku orang Kristen, tapi sambungannya udah hilang, sambungannya putus, hubungannya nggak ada. Ya orang tersebut yang melakukan, nah ini diganggu. Orang tersebut yang melakukan keterputusannya itu mereka sendiri. Kita mau buka dulu Galatia 2 ayat 20. Galatia pasal 2 ayat yang ke-20. Namun aku hidup, kita hidup, saudara, ngerti? Saya hidup, saudara hidup, saya bernafas, saudara juga bernafas. Tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Berarti ada pribadi lain yang hidup di dalamku, yang hidup di dalammu. Bukan lagi aku sendiri, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Lu aku sih dunia yo ngerti. Rasul Paulus juga menegaskan, melainkan Kristus yang hidup dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging. Aku ini hidup masih dalam daging. Semua manusia hidup dalam daging, karena ini profil yang bisa kelihatan. Hidup di dalam daging, tapi yang di dalam kita ini yang penting. Hidupku sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ini. Saya hidup dalam daging, tapi kalau kita mau mengakui dan kita mau berjalan bersama dengan Dia, tema tahun ini kan itu, berjalan bersama dengan Dia. Bukan hanya berjalan bersama dengan Dia, bukan berhenti di situ. Kita mau lanjut selanjutnya. Dan tema pagi hari ini saya berikan tema ketika kita berjalan bersama dengan Dia, maka kita ditundungi dengan kasih, ditundungi dengan kasih, berbalut dengan kasih setia. Kadang ini mati hidup saya pakai kabel aja. Kembali, ketika kita berjalan bersama dengan Dia, nggak cukup hanya berjalan bersama dengan Dia, tapi dikatakan Dia akan menundungi engkau dengan kasih, berbalut dengan kasih setianya, cover with His love, wrap in His mercy, dibalut. Sekali lagi, dalam perjalanan hidup kita ini kita masih punya daging, di mana membutuhkan asupan. Daging ini memerlukan makanan, minuman, nutrisi yang masuk ke dalam tubuh ini. Tentunya nutrisi, makanan atau minuman yang berguna. Nggak sembarangan. Semua makanan, minuman masuk ya nanti sakit. Karena mempengaruhi dalam tubuh kita, bahkan kalau salah bisa merusak tubuh, merusak organ-organ yang ada. Makanya kita harus hati-hati ketika makan, minum, harus hati-hati memelihara tubuh ini supaya kita boleh sehat. Nah, kalau secara jasmani aja
kita benar-benar memperhatikan, maka secara rohani kita juga harus memperhatikan lebih dari jasmani kita. Coba bukakan 1 Korintus 6 ayat 19. 1 Korintus 6 ayat 19 mengatakan demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, bukan milik kita sendiri sekarang. Karena Roh Allah yang ada, Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Kalau tadi kita baca dalam Galatia 2:20, Kristus yang ada dalam hidupku, Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Kita perhatikan bahwa ada selain daging ini yang seringkali berlawanan, ternyata ada Kristus, ada Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Maka ini yang harus kita jaga, pelihara. Bahkan boleh dikatakan kalau diberi asupan, kalau tubuh jasmani diberikan asupan makanan, maka rohani kita juga diberikan asupan makanan. Saya berikan ada satu contoh di dalam saya baca, mendengarkan di YouTube atau di Facebook. Ada seorang tua atau nenek gitu ya, atau sebut apa, kung atau mbak atau siapa, sudah tua. Satu saat duduk bersama dengan cucunya, anak kecil, masih kecil. Lantas si orang tua ini, mbah ini bercerita sama cucunya, ngerti gak cu, bahwa di dalam tubuh kita ini ada 2 serigala. Bingung cucunya, hah? 2 serigala? Udah pernah dengar ini ya? Serigala yang jahat dan serigala yang baik. Loh kok bisa? Lantas dilanjutkan sama si mbahnya ini. Kalau serigala yang jahat itu marah, iri hati, dengki, sombong, rakus, ya, cemburuan, bohong, semuanya itu serigala yang jahat. Kalau yang baik, damai, cinta, ya, tentrem, kebajikan, kemurahan, kebenaran, itu yang baik. Lantas si cucu ini tanya, loh, kalau gitu kita mau melihara yang mana? Yang baik atau yang jahat? Lantas si mbak ini gampang. Cuk, kalau pengen melihara harus satu, nggak boleh dua-duanya. Itu kalau dua-duanya namanya dualisme ya. Dualisme. 2 personality, nggak bisa. Peliharaan serigala yang kamu pilih nanti dia akan hidup. Gimana caranya? Kasih orang makan. Serigala yang mana yang tidak kamu kasih makan, itu yang hidup dalam. Saya bukan berbicara tentang serigala, kita serigala bukan. Ini karakternya ini. Sifat yang bagaikan serigala yang jahat atau bagaikan serigala yang baik. Karakter, sifat, kepribadian. Saudara bisa buka itu Parable of Two Wolves, menggambarkan dalam kehidupan manusia yang memiliki sifat yang bertentangan, dan mana yang tidak kau pelihara, tidak kau hidupkan. Maka Paulus menyadari, aku ini dulu orang jahat. Coba Galatia 2:21 lanjutannya ini. Rasul Paulus mengerti dan menyadari, maka dia memerlukan ini. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Saulus yang dulunya jahat, melakukan kejahatan, karakternya yang waduh jahatnya luar biasa, kejam. Dia bagaikan serigala yang jahat. Loh, dia melakukan, dia menentukan Taurat, dia ngerti.
Saulus ini melakukan hukum Taurat, bahkan dia termasuk orang di dalam Sanhedrin, kelompok orang-orang tokoh-tokoh penting dalam agama dalam saat itu, Keyahudian. Saulus jago nih, Alkitab ngelontok saudara. Kalau kita baca Perjanjian Baru, ini surat-surat dari Paulus semua. Saulus yang berubah jadi Paulus. Nah ini kan aneh. Saulus dulu yang jahat, tapi dia mengerti hukum Taurat dengan pasti. Dia melakukan hukum Taurat, tidak ada satupun yang kelewatan. Bahkan kalau ada orang yang melanggar hukum Taurat dan dia tahu, orang itu dikejar dan dibunuh, dia nyanyi. Termasuk salah satunya Yesus. Saulus menganggap bahwa ini pengajaran salah, sesat, pengajaran yang menyalahi hukum Taurat, harus dibinasakan, harus dibantai. Hukum Taurat baik atau enggak? Baik. Mbak Rin, hukum Taurat baik atau benar? Baik, benar. Siapa yang ngomong hukum Taurat baik? Kalian ngaku. Berarti hukum Taurat ini jelek. Baik, sudah. Hukum Taurat benar enggak? Benar. Jangan membunuh, jangan mencuri. Benar atau enggak? Baik enggak? Baik. Saulus mengikuti itu semua. Hukum Taurat sebagai dasar untuk orang berjalan pada hal yang benar. Jangan mencuri, ya kamu jalan. Nggak mencuri. Jangan membunuh, ya kamu jalan. Jangan membunuh. Jangan bersaksi dusta, jangan mengingini. Pokoknya yang jahat-jahat itu udah dilarang semua. Itu hukum Taurat. Menunjukkan kesalahan dia, menuding dan menghukum pada mereka yang melanggar dari hukum Taurat. Langsung dituding, kamu salah, kamu melanggar hukum 1, 2, 3 dan seterusnya. Mengasihi orang tua enggak? Belum, kamu salah, kamu melanggar hukum Taurat sekian. Itu baru dasar-dasarnya, ada 10. Tapi di balik itu ada hukum-hukum lain, penjelasannya banyak sekali. Saulus melakukan semuanya ini. Saulus melakukan sesuai hukum Taurat. Sekali lagi, yang tidak sesuai dengan hukum Taurat dia lawan. Tapi Saulus belum memahami dan belum mengerti. Banyak orang di luar juga sudah mengikuti hukum Taurat, melakukan hukum Taurat. Bagus saudara, bagus, baik. Tapi sekali lagi hukum Taurat tidak menunjukkan tujuan akhirnya. Kok bisa? Iya, saya kasih tahu. Di sini naik sepeda motor atau naik mobil? Gampang naik sepeda motor ya. Sepeda motor ke situ, pas di depan situ ada stopan toh, lampu merah, hijau toh. Saudara dilarang berjalan apabila lampu merah, lampu hijau boleh. Terus lantas depan sana lagi ada tulis, ada gambarnya dilarang belok kanan atau dilarang putar balik. Saudara mengikuti toh? Baik atau salah? Benar atau salah? Baik atau jahat? Baik. Hukum Taurat sudah diikut. Orang hanya diberitahu tidak boleh ini, tidak boleh itu, tapi tujuan akhirnya nggak tahu. Saudara mengendarai satu kendaraan, baik sepeda maupun mobil. Kalau saudara nggak tahu arahnya, arah akhir dari tujuan, akan muter-muter aja. Coba sampai naik sepeda motor Mbak Rini ya, kalau naik mobil ya. Mbak Rini jalan terus saja. Oh iya, ya, nurut. Orang stopan dong, berhenti lah stopan, nurut. Hijau jalan lagi, dilarang belok kanan, lurus aja.
Terus tak tanyain, Mbak Rini mau kemana? Enggak ngerti. Oh bisa berjalan. Iya, soalnya gak tak tunjukin arah. Tujuan akhirnya tidak ada yang tahu. Hanya mengikuti arah, hanya mengikuti pedoman. Hukum Taurat itulah pedoman. Maka orang bertanya, arahnya mana, tujuan akhirnya mana? Gak ngerti aku bodoh-bodoh ya, gak ngerti. Pokoknya ikutin jalan, pokoknya aku hidup ya ini. Maka Yesus turun menunjukkan, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Engkau sudah berjalan, sudah benar. Tapi arah tujuan akhirmu apa? Yesus menunjukkan, ayo jalan di dalam kebenaran. Ya, tapi pada akhirnya dalam kehidupan, aku inilah Yesus mengatakan tujuan akhir hidup. Kalau saudara tanya sama orang-orang luar, tujuan akhirmu mana? Wis nang neraka. Kan kalau disucikan pindah. Wis nang neraka disucikan gak iso. Ya, tujuan akhirmu mana? Enggak ngerti. Tergantung timbangan sopo. Ya. Tujuan akhirmu mana? Enggak tahu. Yesus menunjukkan aku jalan. Semua orang sudah mengerti jalan. Semua orang ngerti enggak? Ngerti loh saudara. Pura-pura enggak ngerti kan? Mereka percaya enggak kalau Yesus Tuhan? Ya? Ragu-ragu tuh? Mereka mengerti enggak bahwa Yesus itu adalah yang diutus? Ngerti. Tapi mereka enggak mempercayai dengan sungguh-sungguh, sehingga mereka ragu-ragu, ini jalan beneran apa orang? Iya. Bahkan bukan hanya jalan kebenaran, tapi kehidupan. Yang berjalan bersama dengan Dia memperoleh kehidupan. Maka di dalam tema tahun ini, hendaklah kau berjalan bersama dengan aku, bukan hanya berjalan saja. Kalau berjalan, semua orang juga bisa berjalan. Tapi tujuan akhirnya ini yang menentukan. Tadi kita baca, Kristus yang hidup di dalamku, Roh Kudus yang ada di dalamku. Hidupku bukannya aku lagi. Lah aku masih daging, iya. Daging sebagai figur untuk kita boleh bergerak. Tapi bukan berarti daging ini yang mendominasi. Tapi Kristus hidup di dalam kita. Kristus yang hidup di dalam. Roh itu yang menuntun. Keuntungannya apa, Om? Keuntungannya apa? Firman ini menunjukkan bukan aku lagi tapi Kristus. Keuntungannya apa? Bukan aku lagi tapi Roh Kudus itu yang menuntun aku. Selama kita dituntun ini, dipegang bersama dengan Dia, maka dikatakan engkau berada dalam tuntunan kasih. Wrap in mercy, cover with His love. Tuhan merindukan ini. Bukan hanya dituntun, tapi engkau berada dalam lindungan kasih-Nya. Iku anaknya Eka ono enggak ya? Mike. Ya tolong bisa turun ke bawah enggak? Mike, saya kasih contoh. Nanti aja nggak apa-apa duduk di bawah. Ya sekali lagi Allah merindukan supaya kita semua ini berada di bawah tuntunan kasih-Nya ini. Coba bukakan Lukas 13 ayat 34. Dirindukan, ini yang dirindukan. Lukas 13 ayat 34 mengatakan demikian. Berkali ini ayat atasnya ya, kita baca langsung semuanya. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari
dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Ini yang perhatikan. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu nggak mau. Sudah berjalan iyo kadang arai melaku karpe dewi, tapi sekarang kita diajak, ayo ketika engkau berjalan bersama dengan aku, engkau sekarang berada dalam tuntunan kasihku. Bagaikan anak ayam yang berlindung bawah tuntungannya. Coba sambung dalam Mazmur 91 ayat 4. Mazmur 91 ayat 4 katakan demikian. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok ini. Ketika kita berjalan bersama dengan dia, bergandengan tangan, oh dia menundungi, dia melindungi. Nanti tunggu ya, tunggu ya. Dia melindungi, menundungi. Contoh di dalam perjanjian lama, ya, ada tokoh di dalam kitab Daniel, yaitu Daniel. Siapa lagi tokohnya? Sadrak, Mesak, Abednego. Kira-kira pada saat itu berapa orang yang percaya sama Tuhan? Hanya 4. Banyak. Tapi yang diambil disolotin 4 tokoh. Daniel ini berjalan bersama dengan Tuhan. Sadrak, Mesak, Abednego sama. Ketika dia berjalan bersama dengan Tuhan, dia minta, Tuhan tuntun aku, pegang tanganku. Bukan hanya dipegang, tapi ditundungi. Seperti firman Tuhan katakan, dengan kepaknya akan melindungi engkau. Ketika Daniel masuk dalam lubang api, oh iya benar, berarti merumah-rumah. Daniel itu masuk dalam lubang singa. Kalau Sadrak, Abednego masuk dalam lubang api. Lubang api lagi, salah, dapur api. Mereka ini percaya, berjalan bersama dengan dia, maka di cover, ditutupi. Daniel mengalami perlindungan Allah, dilindungi. Mulut-mulut singa dikatupkan di bawah perlindungan Allah. Daniel tenang aja. Pernah nggak YouTube-nya Daniel waktu di kandang singa? Saya perhatikan, wih ternyata ngeri ya. Bukan seperti saya dulu pernah dengar ceritaan anak sekolah minggu, ya, Daniel juga masuk dalam gua singa, enak, wah singanya lemak-lemak. Oh enggak, salah. Dalam cerita itu saya perhatikan di YouTube ya, keren singanya, ganas. Sadrak, Mesak, Abednego juga sama, dimasukkan dalam dapur api. Bukannya api yang biasa-biasa, saudara baca. Dalam jarak berapa itu orang yang ngantar mati, berarti panasnya nemen gitu. Dan panasnya ini dilipatkan katanya 7 kali lebih panas. Panas banget iya. Nah, tapi karena mereka ini berjalan bersama dengan Allah, maka Allah menundungi, melindungi, ditundungi, dilindungi. Bahkan yang kelihatan bukan mereka, Allah yang kelihatan. Perang itu nyata. Di dapur api bukan 3 yang masuk, berapa yang masuk? 4-1 ini siapa ini? Yang masuk 3, tapi di dalam ada 4. Maka kelihatan terang. Loh, ada penyertaan Tuhan, ditundungi, dilindungi. Bahkan ketika keluar, dicium, kok nggak sangit ya?
rambutnya kalau ini keriting, sorry bukan keriting, ngerungkel kena api, ya toh? Aneh, karena penyertaan Tuhan, perlindungan, melindungi, menudungi. Coba bukakan Yesaya 9 ayat 1. Yesaya 9 ayat 1. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Sadrak, Mesak, Abednego sebagai contoh sebelum kejadian ini. Bangsa-bangsa sekitarnya berjalan dalam kegelapan, kekelaman, tapi dia bisa timbul dan terang itu bercahaya atas mereka. Ketika berjalan bersama dengan dia, sekali lagi, dia menudungi kita dengan kasih, dan terang itu terus ada dan bersinar di atas mereka. Ada salah satu contoh. Nah sekarang minta mic sekarang. Saya kasih contoh ini. Apa sih berdiri di sebelah situ mic? Jangan deket-deket saya, tak tablok. Gak maksudnya. Nanti kasih contoh ya. Sudah selesai, silakan duduk. Belum. Ya. Ini contohnya berjalan dengan Allah, dan bukan hanya berjalan dengan Allah, tapi ditudungi dengan kasih. Yuk berjalan dengan aku, gimana caranya? Gini toh, nah, yuk. Tapi jalannya, kan ada ceklongannya. Tapi toh jalannya, ya. Sampai di aku nggak nyuruh turun loh. Aku cuma berdiri di sini, dia turun sendiri, ya toh. Tapi kita mau ngasih contoh berjalan dengan kasih dan ditudungi dalam kasih. Ditudungin. Wes. Kira-kira ngerti jalan nih gak? Nggak ngerti dia. Tapi pinter deh, nyekap tanganku. Pinter ya. Dia nggak ngerti jalannya. Tapi ditudungi dengan kasih. Sing nentukno arah sapa? Sing megang tangan ini, yang nuntun ini, tak ajak jalan. Dan aku tidak akan menjatuhkan dia, karena aku tahu aku mengasihi dia. Bapakmu juga sama. Engkau berjalan dengan dia, bersama dengan dia, bukan hanya dituntun, tapi engkau ditunjukkan yang mana bahaya, yang mana tidak. Nah, ketika mengalami situasi hal yang bahaya, digendong jadi ngomongin udah, thank you apa naik ke atas nggak apa-apa. Orang yang berjalan bersama dengan dia hanya ngikutin apa yang diperintahkan, apa yang diajak, kemana saja mereka pergi, ngikutin yang megang tangan ini. Bahkan katakan ditudungi, yang berada dalam bahaya maka digendong, berada dalam bahaya maka diangkat. Yang kedua, tadi menudungi kita, ya kan? Menaungi kita, melindungi kita. Yang kedua, dia menuntun kita dan mengubah menuju hidup. Dia bisa tolong mas. Ya, itu kok Superman ya? Terima kasih. Ya, jadi gini saudara. Kita sekarang sudah berjalan bersama dengan dia, ya. Kita sudah ditudungi dengan kasih dia. Tapi selanjutnya dia yang menuntun kita dan mengubah menuju kepada hidup. Mengubah apanya? Mengubah mindset. Cara berpikir
berpikir, mengubah ini cara bertindak kita. Nah, di dalam mindset ini ada 3 hal. Situasi kondisimu yang pertama, yang kedua arahmu, yang ketiga kualitasmu. Situasi kondisi ini dirubah. Ketika berjalan dengan dia, engkau di bawah naungannya dia, ditudungi, cover with his love, kondisi kita bisa berubah. Perkabungan kesusahan dirubahkan menjadi kegembiraan. Itu situasi dan kondisi. Gelap diubahkan menjadi terang. Bahkan situasi kondisimu yang dulu sebagai hamba sekarang menjadi anak-anak Allah. Dirubah. Kita baca dulu Yeremia 31 ayat 13. Yeremia 31. Pada waktu itu anak-anak darah akan bersukaria menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Ini ketika kita berjalan dan dalam naungan dia, perubahan yang terjadi adalah situasi kondisi yang berubah. Kedukaan, perkabungan, kesusahan menjadi kegirangan. Saulus sebelum berubah menjadi Paulus, mindsetnya dia harus berubah, diubah. Ketika dia mengerti dan dia berjalan bersama dengan Allah, dan kasih itu menudungi, menyelimuti dia, maka mindsetnya dia mulai, oh ini aku salah ternyata. Kondisinya harus berubah, situasinya harus berubah. Coba kita buka dulu Filipi 3 ayat 13. Filipi 3 ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang aku lakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri pada apa yang di hadapanku. Saulus mengalami perubahan ketika bertemu dengan Tuhan dan mau berjalan bersama dengan Tuhan. Aku mau melupakan semua apa yang telah di belakangku. Wah ini wong sing permisi ya, sing seneng utang seneng ini. Aku melupakan utangku di belakangku. Wah, bukan itu saudara ya. Tapi aku melupakan karakter-karakter yang lama ini loh. Perbuatan-perbuatan yang jahat ini loh. Dirubah dari kondisimu yang dulu, dirubah menjadi kondisi yang sekarang. Dan dikatakan, aku mau mengarahkan diri. Mengarahkan. Jadi kondisi yang sudah berubah ini lantas bukan berhenti. Aku mau berubah jadi orang baik, tapi arahnya mana? Aku mau berubah jadi orang benar, arahmu kemana? Ini penting gitu. Banyak orang Kristen yang nggak tahu arah tujuan hidupnya. Di sini percaya semua pasti tahu arahnya, benar? Ngerti nggak arah hidup? Paulus menyadari, aku sudah melupakan sudah. Tapi sekarang aku harus tahu arah hidupku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Perubahan.
Situasi kondisi sudah berubah. Ayat yang ke-14. Bahkan katakan dan berlari-lari kepada tujuan. Ono tujuannya, ada arahnya untuk peroleh hadiah. Hadiahnya panggilan surgawi. Panggilan surgawi ini apa? Perubahan yang terjadi dari status kita ini, yang dahulu hamba sekarang jadi anak-anaknya, yang dahulu juga ngamuan sekarang ya ngamuk itu lah ya. Ngamuk sih ada, tapi nggak usah ngamuk-ngamukan gitu lah. Marah-marah boleh nggak? Marah boleh nggak? Boleh, tapi marah-marah nggak boleh. Khawatir boleh nggak? Jadi kaum wanita ini perlu waktu dalam renungan harus perlu ditegesi. Gitu. Takut bisa nggak? Boleh takut nggak? Nggak boleh. Khawatir bisa nggak? Boleh khawatir nggak? Jangan khawatir. Ya toh? Saya bisa khawatir, bisa. Yakin. Tapi boleh khawatir nggak? Nggak boleh. Aku tidak khawatir lagi. Karena apa? Karena Kristus dalam Roh Kudus yang memimpin hidup. Paulus mengerti dan menyadar, dan dia mau berlari-lari terus sampai pada tujuan. Arahnya tahu. Sekali lagi banyak orang yang mencari untuk kemuliaan dirinya sendiri karena arahnya nggak tahu. Padahal sesungguhnya hanya milik dia. Dan sekarang kita masuk ciri-ciri orang yang berjalan dengan Allah dan mendapatkan perlindungan cover ini. Rap in mercy ini apa? Arah hidup yang berubah. Yang dahulu menuju hal jahat, sekarang diubahkan menuju yang baik. Bahkan berlari-lari menuju pada tujuan. Arah hidup. Jadi ketika kita ditanya arah hidup mana, Kristuslah sumbernya. Dialah arah hidup, kehidupan yang kekal. Itu arahnya. Kalau kita nggak tahu arah hidupnya, wah repot juga. Semua orang nggak mencari tuh arah hidup. Tunjukkanlah kepadaku jalan. Terus kayak ngeluh kok ditakon terus. Akulah jalan. Tunjukkan. Dan harus dikasih tahu, nggak ngerti. Tunjukkan jalan. Sudah, akulah jalan. Supaya aku hidup. Aku ini hidup. Yesus mengatakan, aku ini kehidupan. Lantas apa lagi? Ciri-ciri orang yang berjalan dengan Allah dan mendapatkan cover ini, perlindungan ini. Arah kita dia yang menentukan. Arah hidup kita dia yang memimpin. Lantas memiliki kualitas. Kualitas hidup. Gak gampang menyerah, gak gampang putus asa. Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel ketika diperhadapkan dengan situasi atau masalah yang sangat besar waktu itu, ya boleh katakan sangat besar, menyangkut hidup dan mati, maka mereka mengerti arah hidupnya dan kualitasnya. Mereka tahu, maka diuji mereka. Kualitas ini diuji, saudara. Saudara pengen emas yang unik, diuji. Sekarang jangan beli emas, emas lagi naik turun. Itu usaha emas saya. Bukan, maksudnya kemarin emas naik, sekarang emas turun. Jadi naik turun, kayak lift. Nah ini kemungkinan besar ada kejahatan. Kenapa? Palsu dan sebagainya. Perlu diuji. Kualitas sesuatu harus diuji.
Kualitas orang Kristen pun harus diuji. Apakah engkau benar-benar berjalan bersama dengan Dia? Apa engkau benar-benar berada dalam lingkungannya, naungan? Diuji. Daniel diuji, Sadrak, Mesak, Abednego diuji, dan nanti kita semua diuji. Waduh, jangan masuk ujian, nggak munggah kelas. Semua harus melalui ujian supaya kita naik. Saya kasih contoh, permisi ya Bapak dari Kodam ya. Kalau mau naik jenjang itu diuji enggak Pak? Diuji apa ya? Diuji. Ini Felis ini kalau mau naik SMA, mau ke kuliah, diuji enggak? Kalau ujian, ngomong sama guru nih, aku gak terlalu ujian. Kira-kira munggah kelas enggak? Rangsel, semua diuji. Saya waktu pulang dari mau berangkat ke Simalungun berapa saat yang lalu, sore ada apa itu namanya, barisan tentara. Pak, saya contoh ini Pak ya, ada barisan tentara diuji. Ujiannya wah betul ternyata ya. Mungkin kalau kita yang para lelaki ini diuji agak benar-benar terlatih tak kuat, suruh bawa rangsel. Kira-kira berapa kilo rangsel itu? 20 kilo? 20 kilo lebih Pak, 20 kilo. Terus bawa ini lah, bawa senapan ini. Terus senapannya kok angka 17 Pak. Nah nanti bawa senapan, bawa rangsel, pakaian lengkap, pakaian sendiri ditimbang mungkin lebih dari 5 kilo. Bisa jadi ya. Sepatu ini kue lepin ngerasa kok dikaplok nong kepalamu lumayan. Wah, tuh sepatu itu. Benar ya Pak ya, berat ya. Nah itu waktu mereka pakaian lengkap, bawa ransel, bawa pedis, diuji untuk naik jalan semua gunung sana. Jalannya kan naik turun gitu. Tak batin, aku mungkin Yos, bukannya nggak kuat, nggak sanggup juga. Wah betul. Nanti setelah itu ada yang diuji juga masuk terowongan ikut. Ya ampun, ini ujiannya boten. Tapi setelah itu keluar sebagai pemenang karena teruji. Semua jemaat Tuhan pun akan diuji untuk menunjukkan kualitasnya. Kualitaslah menunjukkan nanti pada hasilnya, dan hasil ini yang bisa kita lihat dari kuantitasnya. Jadi arah hidup yang diubahkan menuju pada kehidupan, kualitas yang benar-benar yang teruji, dan kuantitas yang benar-benar menghasilkan buah. Dulu setia 2 kali, 3 kali seminggu. Sekarang saudara lihat sendiri berapa kali ujian sendiri. Dulu yang seneng nyanyi, yang seneng apa? Sekarang di mana kualitasmu? Di mana kuantitasmu? Uji diri sendiri. Karena itu ayat di dalam Galatia, bukan aku lagi yang hidup dalam hidupku ini. Apakah serigala yang jahat tetap hidup dalam hidupku? Ataukah kasih karakter yang hidup dalam hidupku? Ciri-ciri orang yang berjalan dengan Allah, arah hidup yang pasti, memiliki kualitas yang Yahud, yang bagus kualitasnya, bagaikan emas murni, perak murni yang teruji berapa kali? 7 kali. Diuji lagi, benar enggak ini? Murni enggak? Setia benar enggak? Berjalan bersama dengan Allah benar enggak? Mendapat naungan cover dari Tuhan benar enggak? Lantas kuantitas, saudara. Ketika seorang yang kita bahas tentang kuantitas, jumlah,
orang tersebut berani memberikan apa yang Tuhan mau. Apa? Jangan ngomong gampang lah, itu ayatnya gampang. Memberi seluruh hidupku, memberikan apa yang Tuhan mau. Angel, saudara. Tapi kita diajarkan ini untuk membuktikan bahwa engkau berkualitas sehingga kuantitasmu juga nyata. Coba Filipi 1 ayat 21. Filipi 1:21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Wani ngomong seperti ini, berani. Hidupku adalah Kristus, bukan kedagingan lagi. Mati keuntungan, maksudnya karakter kita ini diubah semua, sehingga Kristus yang nyata. Sekali lagi, berani memberikan apa yang Tuhan mau dan juga memberikan hasil bagi Tuhan. Ayat yang ke-22. Saudara baca sendiri, pahami sendiri. Saya baca pelan-pelan. Aku ne gantian jeneng dewe. Tetapi jika wiwit harus hidup di dunia ini, ya toh? Tetapi jika Abednego harus hidup di dunia ini, tetapi jika Sandy masih hidup dalam dunia ini, siapa lagi di sana? Mau sebutkan? Pak Wanto, siapa lagi? Pak Budi, Pak Bambang, Pak Edi, Pak Mesias, Pak Darmaji, Pak Andreas, pokoknya yang tengah ini sebut no. Ya, bukan berarti yang nggak saya sebut nggak termasuk, semua termasuk. Tetapi jika aku harus ya, gak ada tawaran. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, berarti apa? Bagiku apa? Wes, bekerja untuk buahmu apa? Buah apa yang kau berikan pada Tuhan? Hasil apa? Apa yang bisa kau berikan? Lantas ayat ini selanjutnya mengatakan, jadi mana yang harus kau pilih? Mau pilih dewe, aku dewe gak ngerti kok. Sopo sih ngerti pribadimu? Gak ada, yang ngerti siapa? Ya aku sendiri. Siapa yang tahu pribadi orang lain? Ya dari kita sendiri. Jadi mana yang harus kau pilih? Kau pilih yang mana? Engkau yang tahu. Rasul Paulus ngomong, aku nggak tahu. Hubunganmu terhadap Tuhan itu apa? Berjalan dengan Dia hanya berjalan biasa, atau engkau berada dalam lingkungannya cover dan engkau tetap berpegang dalam Dia? Kristus yang hidup di dalammu. Coba kita baca lagi Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, ini katakan. Tetapi jika aku harus hidup, maka ditegaskan. Namun aku hidup, namun kau hidup. Kalau aku harus hidup, ya sekarang kau hidup. Bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan siapa? Kristus. Digabung dengan Filipi, tetapi jika aku harus hidup, sekarang aku harus hidup, bukan aku sendiri, tapi Kristus yang hidup dalamku dan aku memberi buah. Ini tujuan dari orang yang percaya, orang yang berjalan dengan Allah. Ada buah, memberikan apa yang Tuhan mau, dan mengikuti arahnya. Arah ini yang sekali lagi sangat-sangat penting, sehingga orang tidak kesasar, tapi dia mengerti, aku mempunyai sasaran hidup. Kalau tidak mempunyai sasaran hidup,
mau tes, mau masuk dalam universitas, ya, bingung saudara. Tapi nanti Felis ini mau masuk universitas berapa tahun lagi? 3 tahun lagi, masih lama. Yang mau masuk universitas, ya, dulu saya masuk universitas bingung saudara. Ya, nilai lumayan, cukup-cukupan pas, ya. Antar ditanyain, ada dosen, bukan dosen, ada pembimbing di situ, lantas tanyain. Waktu SMA terakhir biasanya tes IQ sama tes pembimbingan kan biasanya. Lantas itu ditanyain sama gurunya, kira-kira mau masuk mana ya? Kalau saudara pada waktu itu belum mengerti dalam perkuliahan, saudara kalau tanya pasti bingung, bener nggak? Saudara apa langsung bisa jawab? Bingung. Saya waktu itu bingung, pilih mana ya? Nilaiku pas hukum. Keahlian saya dalam sekolah gambar, misalnya gambar yang baik, matematika cukup, fisika cukup, semua cukup lah, poin dilebokno cukup. Lantas tanya mau pilih mana? Bingung. Ada yang ilmu fisika, kan ada ya fisika dulu ya di universitas ya, terus atau arsitek bagian gambar, atau bagian bangunan sipil yang kuat itu, atau bagian ekonomi atau bahasa Inggris. Saya bayangkan, lek bulan kini kok apa jadinya? Maksud di sini apa jadinya? Bayangkan terus, disuruh nulis semua. Lantas sudah selesai, maka pilihan ditentukan juga karena ujian. Saya sudah milih, waktu ujian itu yang menentukan. Saudara bisa ngomong aku cinta Tuhan, ujianmu menentukan kok. Maka menentukan kualitas dan kuantitas. Ketika kita mengasihi Tuhan, yang mana Tuhan sudah mengasihi kita terlebih dahulu, dan Dia telah menyerahkan dirinya untuk kita, maka sekarang dibalik tanya, kalau kau masih hidup, kemana arah tujuan? Ketika kita masih hidup, kemana arah hidup? Firman Tuhan mengatakan dengan jelas, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah kehidupan. Siapa yang berjalan bersama dengan aku, mereka mengalami kehidupan dan terang ada di dalam hidup. Demikian pada saat ini perjamuan kudus membuktikan Dia sudah menunjukkan jalannya, Dia sudah menunjukkan sesuatu yang benar, dan ini kebenaran, dan Dia adalah kehidupan sendiri. Pilihan mana yang kau pilih? Kalau aku pilih bersama dengan Dia, kalau aku pilih hidup bersama dengan Dia, kalau aku pilih hidup dituntun mendapat cover perlindungan dengan Dia, karena di dalam Dia pasti ada kemenangan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Tuhan. Kasih-Mu, kuasa-Mu sudah menyatakan buat kami semua. Bahkan Kau sudah buktikan kasih setia-Mu. Dan kami rindu Tuhan terjadi perubahan dalam arah yang dulu kejahatan, maka sekarang kepada hal yang baik ke depan. Merubah kondisi situasi kami, bahkan memiliki kualitas dan kuantitas di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Dan aku mau mengarahkan terus, bahkan berlari-lari pada tujuan hidup ini, di mana Engkau sudah buktikan, Engkau sudah mati untuk kami semua.
untuk kami memperoleh hidup itu. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu benar-benar masuk dalam hati kami dan kami mau melakukannya. Dan juga dengan perjamuan kudus bukti nyata Engkau sudah mengasihi kami sehingga menyerahkan diri-Mu buat kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita mau nyanyikan satu pujian untuk nyambut dalam perjamuan kudus. Juga kasih terimalah damai sejahtera yang daripada Allah Bapa di dalam cinta kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus serta dalam persekutuan Roh-Nya Kudus selalu menyertai kita, menjaga, melindungi kita semua, bahkan memberkati kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Biar kita menerima semua berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus